Perspektif dengan Andre Vincent Wenas. Kali ini catatan kritis dari Bapak Dr. Haidar Alwi berjudul KPK terindikasi merugikan negara antara 160 miliar sampai 215 miliar. Begini catatan dari Bapak Haidar Alwi. 20 April 2012, Nazarudin divonis 4 tahun 10 bulan penjara dan denda 200 juta rupiah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Ia dinilai terbukti menerima suap sebesar 4,6 miliar rupiah yang diserahkan mantan manajer pemasaran PT Duta Graha Indah Muhammad L. Idris kepada dua pejabat bagian keuangan Permai Group, yaitu Yulianis dan Oktarina Furi. Pada 23 Januari 2013, Mahkamah Agung memperberat hukuman Nazarudin menjadi 7 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah melalui putusan kasasi. Nah, pada 15 Juni 2016, Nazarudin divonis 6 tahun penjara dan denda 1 miliar subsidiar 1 tahun kurungan untuk kasus gratifikasi dan pencucian uang. Maka dengan demikian total hukuman Nazarudin dari kedua kasus tersebut adalah 13 tahun penjara. Nazarudin mengalirkan hasil uang tindak pidana korupsi Wisma Atlet untuk membeli saham Garuda 385 juta lembar saham senilai total sekitar 300 miliar rupiah melalui sejumlah perusahaannya di grup Permai, yaitu 1. PT Permai Raya Wisata 30 juta lembar saham senilai 22,7 miliar. Yang kedua, PT Cakrawala Abadi 50 juta lembar saham senilai 37,5 miliar. Yang ketiga, PT Exartech Teknologi Utama 150 juta lembar atau senilai 124,1 miliar rupiah. Yang keempat, PT Pasifik Putra Metropolitan 100 juta lembar saham atau senilai 75 miliar rupiah. Dan yang kelima, PT Dharma Kusuma 55 juta lembar saham atau senilai 41 miliar rupiah. Nah, saham dan aset lainnya yang dimiliki Nazarudin kemudian disita oleh KPK. Pada 17 Juni 2016, Yuyuk Andrianti selaku pelaksana harian PLH Humas KPK mengatakan bahwa untuk memaksimalkan pengembalian uang negara, KPK akan segera menjual saham sitaan dari kasus Nazarudin. Menurutnya ada dua proses yang bisa dilakukan, yakni dilelang atau diserahkan ke BUMN tertentu atas persetujuan Kementerian Keuangan tentunya. Pada 13 Agustus 2020, Nazarudin bebas murni setelah masa hukumannya dikurangi remisi. 4 Januari 2021, Ali Fikri selaku pelaksana tugas atau PLT Jubir KPK mengatakan bahwa pihaknya akan melelang 3 bidang tanah dan bangunan dari kasus Nazarudin yang terletak di Jakarta Selatan. Lalu, pertanyaannya, bagaimana dengan 385 juta lembar saham atau senilai total sekitar 300 miliar rupiah yang disita KPK dari kasus Nazarudin? Itu pertanyaannya. Nah, berdasarkan annual report tahun 2020 Garuda Indonesia per 31 Desember 2020, kepemilikan saham tersebut masih tercatat atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi. Satu, jumlah yang tercatat adalah 302.484.000 lembar saham atau 1,17%. Terbesar keempat, padahal yang beredar di media jumlahnya sekitar 385 juta lembar saham. Pertanyaannya, kemanakah selisih 82,5 juta lembar saham itu? Jika sudah dijual, berapa nilainya? Apakah sudah disetorkan ke negara? Dan kenapa tidak dijual seluruhnya? Itu pertanyaan dari Bapak Dr. Haidar Alwi. Yang kedua, hingga kini hampir 6 tahun berselang dan bahkan Nazarudin telah bebas, kenapa saham sitaannya masih terpendam atas nama KPK? Padahal kasus Nazarudin telah inkrah tahun 2013 dan 2016. Tahun 2016 juga Yuyuk Andrianti selaku pelaksana harian Humas KPK saat itu mengatakan bahwa untuk memaksimalkan pengembalian uang negara, pihaknya akan segera melelang atau menyerahkannya kepada BUMN tertentu atas persetujuan Kementerian Keuangan. Yang ketiga, alih-alih dapat memaksimalkan pengembalian keuangan negara,
Saham terpendam tersebut justru semakin memperbesar kerugian negara mengingat harga saham yang fluktuatif. Pada saat Nasaruddin membeli saham Garuda, harganya adalah Rp750 per lembar saham. Kini saham Garuda telah disuspend dan tidak diperdagangkan lagi di bursa sejak 18 Juni 2021. Saham Garuda terakhir kali diperdagangkan pada harga Rp220 per lembar saham. Maka menggunakan jumlah saham atas nama KPK yang tercatat dalam Annual Report 2020 Garuda Indonesia per 31 Desember 2020, potensi kerugian negara akibat saham terpendam adalah A. Rp302.484.000 kali Rp750 sama dengan Rp226.863.000.000. B. Kalau kita pakai asumsi 302.484.000 lembar saham kali Rp220 harga yang terakhir sebelum disuspend, maka jumlahnya adalah Rp66.544.480.000. Maka A dikurangi B itu sama dengan selisihnya Rp160.316.520.000. Kalau kita menggunakan jumlah saham berdasarkan pemberitaan media, potensi kerugian negara akibat saham terpendam adalah sebagai berikut. A. 385 juta lembar saham kali Rp750 per lembar saham harganya sama dengan Rp288.750.000.000. Selisih dengan 300 miliar diduga akibat pembulatan jumlah saham yang diberitakan media dan atau harga saham saat pengumuman potensi kerugian negara dari saham Nasaruddin tahun 2013. B. 385 juta lembar saham dikali harga Rp220 per lembar saham saat sebelum disuspend sama dengan Rp84.700.000.000. Jadi A dikurang B sama dengan Rp288.750.000.000 dikurangi Rp84.700.000.000 sama dengan Rp24.050.000.000 atau A dikurangi B dengan angka 300 miliar dikurangi 84.700.000.000 sama dengan Rp215.300.000.000. Pada 6 Maret 2019, harga saham Garuda sempat menyentuh angka Rp630 per lembar saham. Ini tertinggi dalam 6 tahun. Jika saja KPK menjual saham sitaan dari Nasaruddin pada saat itu, maka keuangan negara yang bisa diselamatkan adalah begini skenarionya. 300.484.000 lembar saham dikali Rp630. Itu sama dengan Rp190.564.920.000. Atau kalau kita pakai angka 385 juta lembar saham dikali Rp630 per lembar saham sama dengan Rp242.550.000.000. Maka kesimpulannya sahabat begini. Pertama, akibat saham terpendam, potensi kerugian negara dari penurunan harga saham Garuda Indonesia diperkirakan berkisar antara 160 miliar sampai 215 miliar rupiah. Yang kedua, jika KPK menjual saham Garuda pada 6 Maret 2019 pada harga Rp660 per lembar saham, maka potensi kerugian negara bisa diminimalisir antara 57 miliar, yaitu dari 300 miliar dikurangi 242.550.000.000 sampai 124 miliar, itu dari 190.564.920.000 dikurangi 66.546.480.000 Begitu analisa dari Dr. Haidar Alwi. Catatannya dari beliau adalah analisa ini sementara dan sangat terbuka untuk dikoreksi. Demikian, kalau sahabat ada catatan atau komentar silakan ditulis di kolom komentar di bawah ini. Demikian catatan dari Bapak Dr. Haidar Alwi, kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.